kami hormati dari pemerintah desa, baik Pak Kades maupun yang bisa hadir dari Sekdes maupun Kasih Perencanaan atau yang lainnya yang bisa mewakili di Zoom hari ini, serta dari BPD yang kita undang semuanya di eh, Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini kita berikan kesehatan, kesempatan untuk berkoordinasi lebih lanjut berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Meskipun tadi kita ketahui kita dihadapkan dengan beberapa efisiensi, tentunya memerlukan kebijakan atau pemikiran khusus dalam rangka proses penyusunan maupun dalam rangka pelayanan yang ada di desa. Terima kasih sebelumnya semuanya berkenan hadir. Acara ini penting Bapak Ibu karena kalau berbicara perencanaan desa, yang pertama awal adalah pada proses penyusunan perencanaan. Khususnya kalau kades baru, ya seperti Desa Taman Sari Licin, ada Pak Kades baru, mohon kiranya segerakan ada proses evaluasi terkait dengan RPJMDes yang sudah ditetapkan oleh kepala desa yang lama. Yang berikut hasil tindak lanjut RPJM itu yang kegiatan 8 tahunan adalah kegiatan yang 1 tahunan. Dengan sudah tahu semuanya, yaitu kegiatannya adalah berupa penyusunan rencana kerja pembangunan desa yang sifatnya 1 tahunan. Untuk tahun ini kita sudah 2 kali ini pertemuan. Mudah-mudahan di 2 kali ini kita bisa melihat wajahnya proses penyusunan ini. Harapnya dapat kita nanti lakukan pembinaan ataupun evaluasi lain terkait dengan desa yang belum menyusun. Tentunya kita kemarin sudah memberikan edaran ya, edaran surat edaran sebagai petunjuk awal karena seperti diketahui berkaitan dengan undang-undang baru yaitu perubahan Undang-Undang 6 yaitu Undang-Undang 3 2024 sudah terbit peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Tentunya di dalam beberapa pasal masih ada perlu ditindaklanjuti dengan peraturan menteri. Nah, ini kita kalau berbicara nunggu peraturan menteri sebagai hasil evaluasi kami mengikuti rapat-rapat yang bersumber dari Kemendagri untuk Permendagri dan masih dalam rangka penyusunan. Makanya karena ini proses tetap harus berjalan, kami pun tetap melaksanakan proses ini yaitu penyusunan rencana kerja pembangunan desa yang sifatnya 1 tahunan. Uh, Nanti kita lakukan juga evaluasi, kita desk ya Bapak Ibu, biar kita bisa tahu mana desa yang sudah dan belum melakukan. Untuk lebih lanjut, Pak Andi di slide-nya ditampilkan kaitannya surat edaran. Edaran dari Pak Asistennya ini. Kami sudah mengeluarkan surat edaran Bapak Ibu yang pertanggal 29 Juni 2026. Kemarin masih banyak pertanyaan, tentunya mungkin belum baca atau belum bisa memahami berkaitan surat ini. Kami sudah sedetail mungkin menuangkan apa isi sesuai ke Permendagri 114 maupun di Permendes 20 2021. Ini kita harmonisasi keduanya karena dua-duanya ini merupakan pedoman dalam rangka menyusun RKPDes. Nah, di awal surat sebagai apa ya, regulasi yang kita pakai adalah seperti ini. Mohon nanti dibaca kembali atau mungkin dipedomani dalam rangka penyusunan. Yang berikut, terus Mas, bawah. Nah, ini dasar-dasar kami, apa dasar-dasar dari penyusunan RKPDes. Tentunya yang paling urgent di dalam penyusunan ini adalah berkaitan dengan akselerasi program kegiatan dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah pusat, bisa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
itu kami sudah tampung di alinea paling bawah di surat ini, di surat paling bawah. Paling terus Mas, terus saja, terus paling bawah terus lagi, terus terus. Iya yang link itu link. Nah ini di angka 4 ini Bapak Ibu, jadi berkaitan dengan akselerasi kegiatan yang di SKPD Kabupaten, jenengan bisa membuka link ini. Jadi tidak kita beri lampiran, tapi dengan semuanya desa bisa melihat di pada link yang sudah kita sediakan. Itu bisa dari nanti dilihat dari kegiatan PO dan lain sebagainya bisa dilihat sini. Tinggal nanti menyesuaikan apa yang dengan tuangkan dalam proses penyusunan perencanaan ini. Bisa melalui yang kegiatan RKPDes maupun yang nantinya berkaitan dengan DURKP. Yang berikut terkait yang link yang kedua adalah terkait dengan pelaporan. Pelaporan ini tentunya dari teman-teman kecamatan. Biasanya mungkin juga dari hasil kegiatan yang sudah difasilitasi, jadi bisa nanti di-upload di dalam link yang paling bawah ini. Ini adalah merupakan hasil pendampingan maupun fasilitasi dari teman-teman kecamatan yang nantinya menjadi laporan, itu kita anggap sebagai laporan dalam rangka proses evaluasi selanjutnya. Ini sudah kita sediakan dua link. Yang pertama link berkaitan dengan akselerasi kegiatan yang ada di kabupaten. Yang kedua adalah link terkait dengan proses pendampingan maupun fasilitasi yang dilaksanakan oleh kecamatan. Berikut hasil evaluasi kami sementara per akhir bulan Juli kemarin berkaitan dengan proses penyusunan. Ini langsung kebawakan dulu Pak Andi. Kebawakan dulu Pak Andi. Iya, iya. Yang ada timeline. Kok belum nampil? Belum nampil. Nah ini. Nah ini teman-teman, kita juga melampirkan kaitannya timeline kegiatan agar apa? Semua desa bisa berpedoman pada timeline ini dan kita bisa melakukan tahapan ini tepat waktu. Jadi maksud kita buatkan jadwal, kiranya ini menjadi pedoman dalam rangka penyusunan RKP. Kalau melihat di ketentuan di dalam Permendagri 114, maka proses pelaksanaan penyusunan ini diawali di bulan Juni sampai pada bulan September. Tapi di kami berkaitan dengan Musdes awal perencanaan ini, kalau ketentuannya sih di akhir bulan Juni. Ini karena kemarin ada beberapa hal, makanya kami perpanjang di sana sampai pada awal bulan Juli. Ini sebagai pedoman akhir. Kita tuangkan di dalam hasil evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman kami di DPM. Di bulan Juni juga dilakukan pembentukan tim. Di bulan Juni sampai Juli ini ada pembentukan tim. Dan selanjutnya mungkin di akhir bulan Juli bisa dilakukan terkait dengan penempatan pagu indikatif dengan
program maupun kegiatan yang masuk di desa. Tadi kami sampaikan kita sudah memberikan link khusus terkait dengan kegiatan kabupaten yang diakselerasi dengan kegiatan yang ada di desa dari beberapa teman-teman SKPD. Yang di bulan Agustus juga nanti sampai masih pada proses pencermatan dan bisa juga dilakukan terkait dengan pencermatan ini. Angkat lagi, Mas. Bentar. Angkat lagi. Nah, bisa juga pada bulan Agustus ini dilakukan pencermatan pada RPJM yang sudah disusun oleh desa selama 8. Terakhir nanti di bulan September sudah pada proses penyusunan RKP dan pada proses pembesaran. Ini sudah kita buatkan, tolong ini menjadi pedoman agar apa kita bekerja sesuai dengan timeline yang ada. Di akhir nanti di bulan September itu berkaitan dengan proses posrenbang. Posrenbang kalau kita di sini adalah pada minggu keempat. Bisa dilakukan mungkin satu kecamatan bisa dilakukan serentak atau mungkin satu-satu. Yang penting pada bulan September sudah bisa dilakukan proses pelaksanaan musrenbang. Yes. Berikut kami tampilkan juga hasil evaluasi. Bapak Andi. Nah, hasil evaluasi dari Mbak Anu. Sampai dekat itu. Yang Castle itu. Belum ada. Oke, kalau masih dicari, kami sampaikan juga Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali berkaitan dengan program prioritas tentunya ini karena kami sampaikan sebagai prioritas karena Pilkades ini adalah juga momentum dalam rangka desa untuk mencari pemimpin baru. Makanya di dalam surat kami dicantumkan di sana berkaitan dengan yaitu pencantuman biaya bantuan keuangan khusus yaitu terkait dengan Pilkades. Adapun besarannya nanti mungkin kita susulkan hampir sama dengan perencanaan awal kita di 2019 kemarin. Sifatnya ada di situ adalah berkaitan dengan bantuan pelaksanaan Pilkades manual. Nanti kita ada evaluasi kembali karena nanti perencanaan juga untuk tahun 2027 Pilkades kita laksanakan berupa Pilkades e-voting. Tentunya di sana ada proses penambahan berkaitan dengan pembelanjaan yaitu berkaitan dengan sarana prasarana e-voting baik berupa bilik, berupa printer thermal dan sebagainya ataupun pembelian tablet dalam rangka untuk mendukung kegiatan e-voting. Adapun yang kedua adalah alokasi dari APBDes, yaitu berkaitan dengan biaya pendukung untuk Pilkades, yang mana untuk kegiatan di APBDes khususnya ini bersumber dari ADD dengan penggunaan yang pertama untuk honor pemantauan oleh BPD, yang kedua honor Linmas Desa, selain Linmas di tingkat TPS. Yang ketiga adalah biaya sosialisasi. Yang keempat adalah biaya kaitan dengan sekretariat sebagai pendukung panitia Pilkades yang ada di desa.
Adapun nanti yang berkaitan dengan penggunaan bantuan keuangan Pilkades dari kabupaten, sementara nanti petunjuk kita tetap sama dengan Pergub yang ada, yaitu Pergub 1 2017, yaitu yang pertama untuk biaya di TPS, peralatan dan sebagainya, biaya pembangunan TPS, honor panitia, honor KPPS, dan dukungan untuk kampanye serta mamin mamin panitia tahapan atau mamin pada saat proses pemungutan suara serta biaya cetak penggandaan maupun perjalanan dinas yang nanti dilakukan oleh panitia di tingkat desa, baik di koordinasi di tingkat kabupaten ataupun koordinasi di tingkat kecamatan. Itu yang berkaitan dengan BKK Pilkades dari APBD dan alokasi Pilkades dari APBDes. Perlu diingatkan kembali berkaitan dengan khususnya, ini sudah juga menjadi perhatian kami, prioritas kami berkaitan dengan nanti penetapan siltab. Nah, kalau seperti diketahui di PP 16, siltab sekarang tidak berdasarkan persentase, tapi berdasarkan angka agregat, yaitu untuk kepala desa sebesar 120% dari gaji golongan 2A 0 tahun. Untuk sekdes sebesar 110% dari gaji golongan 2A 0 tahun. Dan untuk gaji perangkat desa lainnya, yaitu KUR, KASI, dan KADUS, sebesar 100% dari gaji golongan 2A 0 tahun. Untuk gaji untuk staf, ya ini Banyuwangi memang beda, Bapak Ibu. Dari daerah lain, Banyuwangi punya staf di sini. Staf yaitu dalam artian staf yang memiliki NIAP, yaitu nomor induk aparatur pemerintah desa. Ini kalau berbicara di PP, di sana tidak tercantum staf itu. Tapi nanti saran kami tetap saja staf ini tetap di, di tetap dipertahankan dulu saja sambil kita menunggu Permendagri berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun terkait dengan perangkat desa. Karena kami juga di rapat kemarin mengusulkan atau di hasil kami konsultasi di Dirjen Bina Pemdes agar perangkat desa yang khususnya staf desa ini tetap ada perhatian khusus karena ini sudah menjadi penetapan kami di tingkat kabupaten. Untuk yang lain-lain, monggo mungkin kaitannya dengan ADD-nya ketika masih angka 30% ini mencukupi untuk ditambahkan tunjangan lain seperti di dalam Pergub 20 2020 di sana dicantumkan ada namanya tunjangan lainnya, tunjangan jabatan. Monggo kalau mungkin masih di dalam penghitungan 30% ini mencukupi, silakan itu dijatuhkan. Tapi nanti dari desa ketika pada proses eh, penyusunan berkaitan dengan siltab dan ketika itu siltab ini kan siltab masih minimum, ketika itu sudah penghitungannya di atas 30% sesuai dengan PP 16, monggo silakan segerakan diusulkan kepada Bupati untuk permohonan persetujuan. Nanti biar menjadi pertimbangan kami untuk memberikan advice berkaitan dengan tadi beberapa desa yang penghitungannya di atas 30%. Itu mungkin beberapa hal nanti bisa ada mungkin tanya jawab. Sebelum ke sana, ini hasil evaluasi kami, Bapak Ibu, ya. Coba mulai Sanggar. Sanggar ini belum berproses kalau melihat tabel kami. Ke bawah mungkin Bang Urjo. Bang Urjo belum. Silakan segerakan Bang Urjo, ya, Bapak Ibu BPD maupun Pemdes maupun kecamatan. Yang berikut untuk Kecamatan Purworejo, terima kasih. Oh,
Ya, Purwoharjo sudah melakukan proses musdes dan pembentukan panitia. Silakan yang lain segerakan. Yang ketiga, Tegal Zimo. Ini masih satu desa yang sudah melaksanakan kegiatan tahapan, yaitu Desa Kalipait. Lanjut lagi ke bawah. Ke bawah. Ayo lanjut. Yang berikut ini Gambiran di mana? Gambiran Desa Purwodadi, terima kasih sudah melakukan tahapan. Segerakan mungkin dilakukan tahapan berikutnya karena ini sudah masuk bulan Agustus. Lanjut lagi Serono Sukomaju, terima kasih sudah melakukan tahapan. Yang berikut Desa Genteng Kulon dan Kaligondo. Monggo yang lain di wilayah Genteng segerakan untuk melakukan tahapan berikutnya. Lanjut yang daerah Glenmore ini masih kosong. Lanjut lagi. Untuk Singonjuruh, Desa Alas Malang, Desa Benelang Kidul dan Gumire sudah melakukan tahapan. Silakan untuk melakukan tahapan berikutnya dan yang lain segera untuk penyusunan musdes dan penyusunan panitia. Berikut Rogo Jambi, ini sudah ada Mangir, Itik, dan Rogo Jambi. Semua sudah Bapak sebenarnya. Sudah semua? Oh, Sudah gitu. semua Bapak, belum kita anukan. Sudah semua, dari Oke. 10 desa sudah semua. Siap, terima Yes, kasih. Monggo nanti siap. diupdate lagi untuk laporannya. Yes, siap. Lanjut. Tembok Terima juga kasih. sudah. Yang kabar masih pendarungan, Bapak Ibu. Monggo yang lain sudah bulan Agustus, gerakan untuk musdes dan pembentukan panitia. Tembok sudah Pak, 22 Juli. Tembok sudah. Tembok. 22 Juli kemarin sudah Pak, musdes. Coba di kecamatan. Nanti di linknya di diisi linknya. Bisa biar nanti kita bisa memantau. Ya. Untuk Gelagah baru Oleh Kampung Anyar, Serjo Sari. Ya, mungkin yang lain, monggo segerakan yang lain, Paspan dan sebagainya. Diri ini masih kosong. Ayo Pak Isna ini sama ini Pak Hadi. Sudah. Nanti lapor kecamatan biar di linknya diisi ya, tahapannya sampai mana. Ya. Untuk berikut Wongsorjo. Wongsorjo masih Bimorjo ya. Bimorjo. Yang lain monggo. Monggo untuk kecamatan agak lebih diupkan lagi untuk penyusunannya. Yang berikut Songgon. Nah, Songgon ini yang belum Sumber Arum sama Parangharjo. Ayo Pak Selamat. Berarum sudah Pak. Sudah. Ya monggo dilaporkan ke kecamatan ya. Yes, siap. Oke, sampai sejauh mana tahapannya? Parangharjo, nggak ada? Pak Selamat. Oke, untuk berikutnya daerah Sempu. Sempu masih kosong. Karangsari kemarin katanya sudah bentuk tim. Tapi kok sini masih kosong. Yang lain monggo Pak Jambewangi. Berikut Kalipuro. Ini yang belum malah Kelir ini. Kelir sama Bulusari. Monggo segera dilakukan tahapan awal. Minimal ada musdes dan pembentukan panitia. Berikut lagi Siliragung. Ini masih Desa Barurejo. Silakan untuk yang lain segerakan menyusul. Silir sudah Pak. Silir sudah. Silir sudah Pak Andi. Silir. Ada yang lain mungkin di Siliragung? Untuk Bulusari sudah Pak, musdes itu Pak. Bulusari sudah. Iya, musdes itu. Bulusari Pak Andi. Ya. Oke. Sama itu Pak. Purwasri Pak. Purwasri Tegal Trimo. Purwasri sudah melaksanakan
Pembentukan tim penyusun RKPDes tanggal 1 Juli. Purwasri, Wah, Tegal Grimo. Purwasi Pak Andi. Monggo yang lain kalau Ye. memang belum tercantum. Kemudian untuk pencermatan tanggal 8 Juli. Sudah berarti ya. Ye. Enggak celuring, Pak. Kemudian pencermatan kedua tanggal 9 Juli, Pak. Oke. Purwasri ini, Purwasri. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Hanya sampai di situ Oke. dulu. Kota desa yang Ye. lain yang Sumber belum Sewu masuk tadi. sudah, Pak. Sumber Sewu. Sumber Sewu Pak Andi. Sudah sampai mana? Sampai Sudah mana? sampai pencermatan, Pak. Cermatan. Oke. Pencermatan Pak Andi. Sumberjo sudah, Pak. Sampai mana Pak? Sampai pencermatan. Cermatan. Kumendung sudah, Pak, sampai pencermatan, Pak. Mau Pak, sudah Pak. Kumendung, Pak. Komendung Pak Andi. Ini boncar ini Komendung. Kumendung sampai pencermatan. Desa Padang, Pak. Desa Padang, Pak. Sudah. Tegal Grimo sampai pencermatan, Pak. Tegal Grimo Pak Andi. Linknya aja di-share, Pak. Isi sendiri-sendiri. Kan sudah ada itu. Linknya sudah ada tadi disampaikan di suratnya. 4, nomor 4 tadi loh. Di linknya surat tadi kita sediakan link. Ya. Halo, Assalamualaikum. Oke. Monggo nanti diisi di link itu. Oke Bapak Ibu, tinggal nanti masukkan sendiri bisa. Oke. Ini juga Blending Sari masih banyak yang kosong. Licin juga masih banyak yang kosong. Tegal Grimo. Silakan nanti diisi linknya ya Bapak Ibu. Mungkin dari tambahan dari bidang lain tadi kami lihat ada Bu Nopi. Silakan Bu Nopi. Monggo Bu Nopi. Oh ya, gimana Pak Freddy? Maaf tadi terlewat. Ada tambahan mungkin dari kegiatan di bidang di bidang LK yang perlu mungkin. Oh ya. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ya, terkait untuk perencanaan tahun 2027 ini, besok ini, kami mohon agar desa menganggarkan kegiatan terkait stunting. Itu kegiatan wajib dari Kemendesa ya. Yang pertama adalah menganggarkan rembuk stunting 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian rapat konsolidasi data rumah desa sehat tiap per tribulan, berarti 4 kali setahun. Kemudian honor KPM. Yang keempat adalah menganggarkan peningkatan kapasitas KPM dan perangkat atau BPD 1 kali 1 tahun. Yang kelima adalah pengadaan laptop untuk dipinjamkan atau dikuasakan penggunaannya kepada KPM agar memperlancar input data EHDW. Nah, itu kemarin EHDW dari desa hanya 129 yang mengisi. Yang lainnya mengisi mungkin, tapi masih di bawah 70, masih di bawah 70%, jadi tidak terrekod. Instruksi Jadi, Bu Bapak, Novi, mohon maaf. Ya. Agak pelan-pelan, Bu. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya Bu, jangan keburu-buru Bu. Kayaknya ngebut ini tadi Mohon ya. izin Bu Nopi, interupsi juga. Ya. Ditampilkan juga slide-nya yang apabila ada yang dipaparkan seperti itu, karena kita juga mencatatnya lama. Sebelum nanti Enggak ada jawab. slide ya. Apa nanti saya kirim ke Pak Freddy ya, yang perlu dianggarkan ya nanti. Ini jenengan mencatat dulu Kalau aja disampaikan gimana? poin seperti ini, kita lupa Ibu.
Dan juga lupa itu apalagi nggak ada anggaran, malah tidak ada anggaran. Disampaikan pelan-pelan aja, Bu, biar kita catat, Bu. Diulang mawon, Bu. Ya. Pelan-pelan, Bu. Ya. Saya ulang ya, Maksudnya pelan-pelan biar ya. Oke, mulai dari bisa awal. Diulang mau lihat Bu diulang. Novi gitu. Diulang. Dikasih edaran aja ke desa. Bisa di-share di grup, Bu. Oke, tadi share di grup, Ya, Bu. Iya, di grup KPM juga kena. ya. Disampaikan saja dulu, Bu, nanti disusuli dengan surat gitu. Ya untuk sementara disampaikan aja dulu, tapi lebih efektif lagi kemudian diberikan surat edaran. Ya, langkah lebih baik didengarkan dulu aja. Nanti ada edarannya. Edarannya telat setelah APBD disahkan Oke. terkadang, Mas Freddy. Oke, kemarin itu insya Allah teman-teman sudah kita minta semua bidang, tapi ya mungkin ya karena keterbatasan waktu sebagainya ini baru bisa gabung hari ini. Tapi tidak masalah nanti kan. Edaran Tinggal kita terhadap kalau RKP sudah disahkan baru ada edaran. Itu yang kita menyesakkan Dada. oh ya ya siap. Makasih informasinya. Nanti kita sampaikan yang teman-teman bidang aja. Oke. Tapi mungkin bisa dilihat di link tadi ya, yang dari SKPD. Insya Allah kemarin juga dari DPM sudah melampirkan itu. Monggo Mbak Nopi. Pak Freddy tadi terputus kayaknya ya. Iya, Tadi monggo. terputus. Oke, pelan-pelan Mbak Nopi. Iya. Mungkin biar semua tahu wajahnya Mbak Nopi kan gitu. Iya. Jadi Monggo. nggih, untuk tahun 2027 terkait program wajib dari Kemendesa terkait stunting, mohon agar pemerintah desa menganggarkan kegiatan yang pertama adalah rembuk stunting desa yang dilaksanakan 2 kali 1 tahun. Kemudian anggaran rapat konsolidasi data rumah desa sehat dilaksanakan 4 kali setahun, yaitu tiap tribulan. Yang ketiga adalah honor KPM, honor kader pembangunan manusia. Kemudian adalah yang keempat, anggaran peningkatan kapasitas KPM, perangkat desa dan BPD 1 kali 1 tahun. Peningkatan kapasitas berupa bintek ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima adalah agar dianggarkan pengadaan laptop untuk kader KPM yang nantinya akan dipinjamkan dan dikuasakan penggunaannya kepada KPM. Tujuannya agar mempermudah dan memperlancar menginput data EHDW. Mungkin itu Pak Freddy yang perlu dianggarkan dari bidang teman-teman ini PKM dan sifatnya kan sosmed. masih perencanaan. Nanti tinggal menyesuaikan Bu Novi kaitannya dengan anggaran yang ada. Kalau tadi Ya, berkaitan laptop dan sebagainya, Ya. itu mungkin bisa disiasati dengan tadi komputer yang ada di desa. Tidak mesti beli. Ya, siap. Nah, Ya. efisiensi Artinya kayaknya nanti beda. utamakan Dibantu itu di karena desa. kan kemarin input desa-desa banyak yang belum input dan tidak terekam oleh EHDW, oleh Kemendesa. Itu, ya. Jadi itu, Oke, tinggal nanti koordinasi di desa Bapak Ibu ya, berkaitan mungkin pengadaan. Kalau memang tidak dimungkinkan. Yang lain mungkin di DD kan sudah tertuang anggaran itu Pak Sekdes ya, tinggal nanti penggunaannya untuk apa tadi disampaikan
dari Bu. Prinsipnya kan itu kan Pak, di penggunaan DD antara lain berkaitan dengan stunting. Di penggunaannya tadi. Dari paparan tadi mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Izin dari Bu Mire, Pak Freddy. Silakan. Mohon izin Bu Novi terkait nomor 4 tadi peningkatan kapasitas BPD perangkat desa ini dalam rangka pembinaan apa ini Bu? Terus kedua untuk Pak Freddy, ini kan masing-masing OPD ini saling mendahului ini sepertinya, saling mendahului untuk memberi akses ke desa, membuat perencanaan, terutama di Permenkum 321 tentang Posbankum yang barusan selesai selama 5 hari ini. Zoom meeting terkait itu. Nah, dan kegiatannya itu merupakan kegiatan yang mencakup anggaran yang sangat besar, yang membutuhkan anggaran sangat besar. Maka dari itu, Bu Novi tadi juga benar. Saya nggak akan menolak lah kalau anggaran ini 100% ke desa. Kalau masih seperti ini, Ibu, dengan kegiatan 4 kali, 2 kali, setahun, dan ini ya kita menyesuaikan saja sudah keadaan keuangan di desa seperti itu. Nah, terus Posbankum ini Pak Freddy, Posbankum ini kan setidaknya sepertinya ini kan saling mendahului dan kayaknya urgent. Katanya Permenkum ini urgent, Pemda juga urgent, harus dimasukkan ke anggaran yang menurut beliaunya yang menjadi stakeholder di atasnya ini ada anggaran khusus lah. Pada dari itu kami juga memohonkan kepada Pak Freddy ada satu surat ke yang berwenang atau yang di atasnya sehingga Posbankum ini juga mendesak ada ADD khusus lah atau apalah sehingga desa ini nggak kelabakan dalam menyesuaikan kegiatan yang seperti ini Pak Freddy. Terima kasih Pak, kami kembalikan. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya. Kebetulan kami juga saling koordinasi dengan bagian hukum. Sifatnya kemarin memang ada proses pendampingan itu. Tapi itu kan tidak pada penekanan harus ada kegiatan. Ya Posbankum ini ketika memang itu diperlukan silakan. Tapi tidak ada proses penekanan di situ Pak. Kalau memang keuangannya ada, ya. Posbankum ini sifatnya memang sifatnya paling banyak ya tadi pencegahan dini. Tapi kalau memang di sana sudah ada, sekarang ini kan ada namanya RDS, ada yang namanya itu Pak Rembuk di pojok itu, kan itu sudah bisa dilakukan dalam rangka proses tadi itu Pak. Cuman memang maunya di Posbankum itu kan ada pelatihan dan sebagainya. Tapi kalau sepengetahuan kami kemarin itu hanya sifatnya tidak pada penekanan itu. Dan Pak Sekdes Gumire, kebetulan panitianya ini Pak Kades sampean sendiri. Nggih. Ya, kan ngaten nggih. Monggo, kita efisiensi, namanya efisiensi itu tidak mesti semua harus dianggarkan. Tapi kalau di sana memang ada umpamanya di dalam kegiatan musdes. Musdes ini bisa dibagi musdes-musdes apa aja. Nanti bisa dilakukan berbarengan, tidak masalah. Itu tadi efisiensi itu bisa bisa. Bukan dianggarkan sendiri-sendiri, sampai nggak cukup anggaran itu. Oke, itu mungkin solusinya ketika ada hal seperti ini, monggo nanti ada rembuk, ada apa, cantumkan kegiatan itu. Khususnya yang tadi Posbankum, sifatnya kan itu Pak. Musyawarah sedini mungkin di tingkat dusun untuk di tingkat desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa agar tidak sampai mencoba mungkin di ranah kepolisian dan di kejaksaan. Jadi bisa ke sana. Izin bertanya Bapak Kecamatan Rogodadi. Siap Bu. Nggih, pangapunten Bapak Freddy, keterkaitan dengan penetapan RKPD, saya kira ini menjadikan apa ya Bapak ya, biar tidak terjadi semacam apa sih yang harus kita siapkan, berapa sih yang harus kita tentukan di RKPD 2027, karena bagaimanapun di 2027 ada agenda untuk Pilkades nggih Bapak nggih, rata-rata akan diadakan Pilkades seperti itu. Tadi disampaikan bahwasanya akan diadakan e-voting untuk pembelanjaan terkait dengan alat-alat yang mendukung kegiatan e-voting Bapak. Di sini kan yang tentunya
bagi kita istilahnya yang dikeluh kesahkan oleh pemerintah desa adalah berapa sih anggaran yang pastinya untuk kegiatan Pilkades e-voting itu tadi. Paling enggak pagu indikatifnya lah Bapak seperti itu. Terus yang kedua kaitannya dengan EHD Bapak. Termasuk Kecamatan Rogojanti mungkin prosentasenya sangat kecil sekali nggih Bapak nggih. Ini mungkin karena keterbatasan itu tadi. Dan kami berharap terkait dengan ini perlu diadakan sosialisasi lagi gitu loh Bapak. Istilahnya pembinaan kembali gitu loh Bapak terkait dengan stunting karena merupakan program utama di apa istilahnya RKPDes ini Bapak. Ya, jadi mohon dengan sangat kaitannya dengan EHD ini Kecamatan Rogojanti masih kecil sekali. Mungkin dari tadi disampaikan bahwasannya kalau alat-alat pendukungnya sih kita bisa melalui desa seperti itu karena prosesnya kan efisiensi gitu Bapak nggih. Semua sekarang kan efisiensi. Jadi kita menyadari lah seperti itu. Cuman mungkin dari kader-kader yang sudah ditentukan ini yang masih belum memahami terkait dengan apa sih yang harus kita proses atau kita input di EHD itu tadi Bapak. Jadi mungkin itu dan ada batas waktunya kan itu Bapak. Mungkin apa ya istilahnya kita menginput sudah lewat batas waktunya. Akhirnya kita tidak tercover seperti itu Bapak. Mohon arahan petunjuk keterkaitan dengan berapa sih pagu indikatif yang harus kita tentukan di sebelum kita melakukan penetapan RKPDes 2027. Itu saja Bapak dari kami. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu masukannya dari Rogo Jambi. Terkait pagu indikatif memang harusnya sih pagu indikatif ini sudah keluar di bulan-bulan Maret dan sampai Mei gitu. Tapi karena tadi mungkin kabupaten masih proses sekarang ini proses buka kaitannya kuah WPA dan sebagainya, akhirnya mungkin masih belum bisa keluar. Terutama terkait dengan penyusunan atau ADD, mungkin DD, bisa juga mengacu pada angka apa mungkin pagu indikatif yang tahun kemarin sebagai proses penyusunan awal. Itu mungkin yang lebih dimungkinkan kalau kita tidak ada tadi apa pedoman khusus memang sulit. Tapi mungkin sesuai dengan aturan yang ada, pagu indikatif itu bisa diambil dari ke apa jumlah yang tahun kemarin, khususnya ADD, DD, BARD, BAPD dan sebagainya. Memang ya ini memang menjadi klausel yang sudah lama terkait dengan tadi saran untuk pembinaan stunting lebih lanjut. Monggo nanti Bu Nopi ini masukan Bu Nopi akan mungkin dimasukkan kegiatan di 2027 untuk stunting lebih apa nggih? Lebih masif lah, untuk kegiatannya di masing-masing kecamatan. Mungkin untuk anggaran bisa kolaborasi kalau memang tadi khususnya penggunaan DD sudah jelas di sana antara lain untuk penggunaan penuntasan stunting sudah jelas di sana. Harus ada. Tinggal desa nanti menyesuaikan kecukupan anggaran untuk mengampu apa tadi beberapa hal yang akan dilaksanakan tentunya. Kayak umpamanya honor, nggak cukup honornya. Kalau ada yang mungkin perjalanan dinas kasih perjalanan ini dan lain sebagainya mungkin. Yang berikut berkaitan dengan pagu indikatif Pilkades, insya Allah nanti kita share Bu, di grupnya kecamatan bisa, nanti kita share di staf kami. Itu sebagai awal saja untuk manual nggih. Sesuai dengan mungkin bisa melihat di apa proposal yang tahun 2019 tidak masalah. Tetapi berkaitan dengan peralatan e-voting itu insya Allah nanti dari kabupaten yang akan melakukan pengadaan. Dan ya skemanya ke sana. Tidak sampai di kecamatan melakukan apa di desa melakukan pengadaan untuk alat e-voting. Tetapi untuk tahun ini karena semua desa 130 desa yang akan melaksanakan Pilkades, insya Allah sudah diberikan antara lain bantuan khusus dari ADD khusus sebesar 5 juta. Tadi di grupnya Sekda sudah berkembang pertanyaan terkait pembelian alat. Nah, untuk lebih lanjut nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bu Ida kaitannya yang angka 5 juta ini Bu, untuk beli apa saja di sana. Untuk itu
nggih, untuk simulasi awal kita di tahun ini nanti. Tapi nanti tahun depan, insya Allah barangkali kita tambahkan juga kaitannya dengan kegiatan simulasi ke masing-masing desa juga. Jadi desa bisa mandiri dulu untuk simulasi awal kaitannya e-voting. Kalau memang ini menjadi persetujuan dari Bupati. Jadi pagunya nanti insya Allah kita kirim, Bu. Penggunanya apa saja? Tadi kami sampaikan untuk yang kabupaten adalah yang pertama di sana untuk bilik, kotak suara, pengadaan TPS, mamin mulai tahapan sampai mamin kampanye dan mamin pelaksanaan, perjalanan dinas, penggandaan banner dan sebagainya, honor KPPS dan honor panitia Pilkades. Insya itu penggunaannya yang khusus dari tingkat kabupaten. Itu aja Bu, sementara awal ya. Yang penting. Sangat Bapak. Siap. Ada yang lain? Dari peserta lain barangkali ada masukan? Pak, dari Desa Seraten, Pak. Siap. Pak, mau bertanya kaitan link laporan tahapan RKPDes yang di surat edaran. Ya. Saya klik kok beda ya, Pak, sama slide punyanya. Mbak Anu, ada perbedaan. Nanti kita evaluasi ya, Mas. Linknya ya. Nggih, Pak. Nggih, makasih. Siap. Makanya saya mau ngecek laporannya nggak nemu ini, Pak. Oh iya, di link nomor 2 ya. Linknya nomor 2. Tadi iya, yang awal itu khusus. Oh gitu ya. Iya, enggak. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Ada lagi? Izin bertanya Pak dari Gembiritan. Oke. Mohon penjelasannya terkait dengan siltap yang 0 tahun dan seterusnya. Itu kemudian apakah memang siltap itu nantinya di tahun 27 langsung tertransfer dari pusat atau masih masuk dalam APBD, kemudian yang merencanakan pihak Pemdes. Untuk selanjutnya, apakah ketentuan 3 KAUR itu tetap dicantumkan dalam RKPDes tahun 2027, Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau di PP sudah jelas Pak, 120 khusus Kades ya. Kalau ketentuannya angka gaji golongan 20 tahun bisa di Google ada, juga nggak salah 2.184 gitu. Jadi angkanya seperti itu. Kan bisa nanti standarnya atau di Permenpan ada juga kaitannya dengan besaran gaji PNS itu. Kalau berkaitan dengan penetapan 3 KAUR 3 kasih, itu harapan kami semuanya bisa tercover. Karena nanti alokasi bisa dialokasikan kalau memang itu tidak diisi, sedangkan jabatannya ada, kemungkinan nanti ketika diisi jabatan akan kesulitan untuk mendapatkan siltapnya. Makanya kami harapkan semua dibuat SOTK-nya maksimal. Harapan nanti penetapan karena ini sudah memakai agregat, tidak pakai persentase seperti tahun-tahun sebelumnya, makanya kami harapkan semua SOTK segera akan diusulkan perdesnya menjadi SOTK yang baru dengan jabatan 3 KAUR 3 kasih. Adapun pengisian yang lain segerakan juga umpamanya kepala dusun dan sebagainya, karena hasil kemarin kami rapat di Batu berkaitan dengan BKK, berarti provinsi dan sebagainya, ini juga banyak permasalahan. Ada temuan dari BPK sebagainya karena terkait dengan jumlah aparatur yang tidak sesuai tadi. Ada jabatannya tapi tidak ada orangnya. Dan karena alokasi BKK, alokasi siltap itu ada. Ini menjadi temuan dari BPK maupun KPK kemarin. Makanya tolong yang jabatannya sekarang kosong segera diisi sebelum nanti laporan kami terakhir kalau memang menyebutkan itu kosong ya nanti kerepotan juga Pak. Ini beberapa kabupaten kemarin ada temuan, ada
selisih antara pelaporan perangkat dan penerimaan BKK. Makanya harapan kami, tolong yang sejak sekarang ini mungkin masih 2, jika kaurnya 2, kasih 2, segerakan dimaksimalkan 3 orang. Karena nanti di penyusunan RKP, di punya siltap ini kan sudah agregat sesuai itu. Adapun pemberlakuan kita masih nunggu Bapak Ibu, apa itu skemanya bagaimana, apa uang itu nanti langsung di BKPN itu, atau mungkin nanti dititipkan di BPKAD Kabupaten. Nah, skemanya nanti harapannya kan setiap bulan, yang terpenting Perdes APBDes sudah diundangkan, bisa nanti dilakukan penggajian itu normal per bulan bisa disampaikan. Itu mungkin nanti arahnya ke sana Pak Sekdes. Ada yang lain? Tapang Pak Freddy, banyak. Siap, monggo Pak BPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang kami tanyakan terkait dengan honorarium pemantauan dan honor linmas saat pilkades. Dan ini apakah ada terkait dengan penetapan nominal dari SKPD selaku pembina di atas, ataupun nantinya berdasarkan dengan Musdes RKPDes yang menentukan. Karena nanti akan tidak sama di lapangan terkait dengan jumlah pemilih maupun jumlah TPS yang ada di masing-masing desa, sehingga nantinya intinya tidak akan ada persamaan honorarium di masing-masing desa. Itu mungkin yang akan menjadi tolak ukur kol-kol atau komunikasi antara BPD maupun linmas masing-masing desa. Yang kedua terkait dengan Bu Novi, itu kalau saya lihat Pak Freddy mungkin kasih pelayanan sama kader pemberdayaan manusia yang kurang komunikasi, koordinasi, sehingga ada miskomunikasi dan keterlambatan perlaporan. Karena kadang yang saya lihat sendiri bahwa kurang adanya persamaan resepsi antara kader pemberdayaan manusia dengan kasih yang membawahi, sehingga pelaporan menjadi terbengkalai. Kalau nanti dipaksakan pengadaan terkait dengan digital, maka akan menjadi kurang lagi anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga nanti korbannya juga akan ke lembaga kemasyarakatan yang lain. Dan itu Pak terkait dengan posyandu. Dan terkait dengan tadi Pak Freddy membahas terkait dengan 5 juta terkait e-voting. Kami pengadaan e-voting kami dengan pemilih hampir 20.000, sekitar 14.000 sampai 15.000, maka kan tidak sama kebutuhan yang kami butuhkan dengan pemilih yang 6.000 atau 5.000. Itu mohon dibuatkan kami penjelasan sehingga nanti acuan atau pagunya berdasarkan pemilih atau dibagi rata masing-masing desa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih masukannya. Kayak tadi yang khususnya dari Bu Novi, saya sarankan kalau untuk pembelian laptop mungkin perlu dikaji lagi biar mungkin dimaksimalkan dengan peralatan yang ada di kantor. Tapi masukannya tadi benar Pak, mungkin selama ini pertemuan yang ada khususnya yang lembaga KPM, Posyandu belum melibatkan kasih yang berbeda. Jadi masih terkesan ada perbedaan persepsi dan sebagainya. Ini masukan kami nanti kepada pimpinan agar ketika mungkin ada rapat-rapat kaitannya dengan KPM, Posyandu agar pelibatan di struktur Pemdes ini bisa dilibatkan. Yang kedua Pak kaitannya 5 juta ini kan hanya untuk tadi bahan awal untuk simulasi. Tapi nanti pertimbangan yang lain khususnya yang memilihnya yang paling tinggi, Ketapang, ada Tembokrejo, Kedungrejo dan sebagainya, ini kita ada pertimbangan lain nanti. Karena kalau melihat selama ini pilkades yang ada kan kita pemilih per TPS masih
angka 500 sampai 800 pemilih. Apakah nanti dimungkinkan angka 800 atau 1000 pemilih itu bisa dilakukan di dalam satu TPS dengan menggunakan peralatan komputer yang ada. Ini masih pertimbangan kami, tapi dalam rangka perencanaan tetap kita rencanakan baik terkait dengan pengadaan alat maupun dalam rangka proses berkaitan dengan Pilkades, khususnya yang pungutan, Pak. Untuk tahapan awal untuk panitia sampai lain-lain tetap manual. Hanya untuk berkaitan dengan pungutan ini nanti yang dilakukan secara e-voting. Itu mungkin ke sana Pak Yayan, ya. Apalagi tadi pertanyaannya Pak? Terkait dengan honor pemantau sama honor linmas yang dari ADD. Itu tetap menyesuaikan keuangan desa. Kalau PPD-nya 9 ya nanti dikalikan. Kalau tahapan Pilkades kan 6 bulan, bisa mungkin 7 bulan dalam rangka proses tadi pelaporan atau mungkin ada sengketa kan PPD masih bekerja di sana karena PPD yang membentuk panitia. Adapun keuangannya menyesuaikan. Tapi di dalam Perbup kami yang Perbup pengelolaan keuangan desa di sana dicantumkan bagi desa yang melaksanakan Pilkades semua kegiatan bisa dialokasikan untuk pemerintahan. Di kegiatan lain mungkin bisa dimanfaatkan saja kegiatan. Untuk Yang kami tanyakan adalah gini Pak, yang kami tanyakan adalah nominal. Maka dengan menyesuaikan dengan anggaran yang kami dapat dan struktural kami dan jumlah linmas yang ada serta TPS yang ada, maka kemungkinan besar masing-masing desa kan tidak sama terkait honorarium yang diterima oleh PPD maupun anggota linmas. Otomatis Pak, otomatis itu. Makanya kita serahkan di masing-masing desa. Adapun linmas, linmasnya kalau sudah masuk linmas di masing-masing TPS itu sudah dialokasikan di tingkat kabupaten. Tapi linmas yang lain mungkin yang jaga, yang itu dialokasikan di PPDes. Siap. Pendekatan Freddy. Siap. Ya. Sudah Pak Yayan untuk siap Bapak. Ya siap, monggo. Ya, Pendekatan tadi. Dari Gendengatan Pak. Oke, monggo. Ya, untuk tunjangan jabatan yang 540 itu ketentuannya apakah masih tetap ataukah bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Barangkali untuk yang 30% mungkin ada sisa bisa dialokasikan ke sana. Itu aja Pak Freddy, terima kasih. Oke, itu sudah jawabannya pas sudah. Sudah ditanya kok tanya malah ngilang ini. Oke. Ya. Membelakangi BPD Pak. Oke, oh gitu. Ya sudah, tadi jawabannya sudah tepat Pak. Kalau masih di dalam ranah 30%, karena Perbu kan belum kita cabut ya, monggo silakan itu ditambahkan sebagai tambahan penghasilan. Betul nggih? Yang satu angel ini Pak Sukri ini Pak Kades. Pak Kades ini sekarang bayarannya besar, fasilitasnya lumayan. Kalau lihat PP ini malah turun drastis kan betul Pak. Nah ya, kalau di selama Perbu 20 belum kita revisi, silakan dicantumkan di perencanaan sebagai tunjangan jabatan. Dan nggih, perkara yang lain-lain, monggo nanti bisa konsultasi Pak, izin Pak. kami. Izin Pak. Mohon maaf lupa Pak. Tadi terkait dengan siltap yang sudah ada mutlak regulasi sebagai cantolan untuk tahapan pemberian di 2027. Maka dengan penghasilan tambahan Kades, Sekdes, perangkat ataupun staf itu sudah menjadi include atau satu kesatuan terkait dengan persentase yang ada terkait dengan penghasilan tambahan, sehingga nantinya kami selaku BPD dalam tahapan nanti pembahasan tidak akan ada tarik ulur kalau ada satu persepsi, satu regulasi, satu pemahaman terkait dengan penghasilan tetap maupun penghasilan tambahan. Namun nanti ya yang pasti yang kami genjot adalah penghasilan
lainnya yang mana diambil dari pendapatan asli desa. Itu mungkin Pak saya yang tanyakan terkait dengan penghasilan tambahan saja. Terima kasih. Oke, Bang, kami apresiasi kalau bisa semua desa punya PADes, karena tadi kembali lagi kalau berbicara tunjangan dan sebagainya, apalagi BPD di sana ada namanya tunjangan kinerja, itu kembali lagi kepada PADes. Tetapi dalam PP 30 memang juga ini ada kendala lagi Pak semuanya. Ternyata di sana penuangan terkait dengan besaran tunjangan BPD tidak dicantumkan. Ini agak repot juga. Makanya perlu tadi harmonisasi di tingkat desa berkaitan dengan tunjangan, besaran tunjangan. Tapi kalau untuk Siltap sudah jelas, terus terkait dengan tunjangan tadi, tunjangan jabatan, karena di Perpu belum kita ada revisi, mungkin itu bisa menjadi bahan masukan. Tapi yang di sana yang paling urgent di PP, ketika pada proses penetapan Siltap ini angkanya di atas 30%, itu nanti segerakan ada proses untuk bulan bupati terkait dengan persetujuan. Tapi kalau memang 30% ini memang masih cukup dicantumkan tunjangan dan sebagainya, silakan itu tetap dilakukan. Yang agak repot ini BPD. BPD tidak ada ketentuan di dalam PP itu. Makanya saya sarankan ya tetap saja mungkin di angka sekarang yang lebih aman. Barangkali nanti Pak ada pembahasan lagi. Kami masih menunggu di tingkat Kemendagri. Kalau bisa ada pembahasan terkait dengan Permendagri BPD, Permendagri Kepala Desa dan Perangkat Desa, ada tambahan lagi Permendagri terkait dengan keuangan desa. Mudah-mudahan di bulan-bulan September Oktober ini segera akan ada rapat kembali di tingkat pusat agar kita lebih jelas dalam rangka perencanaan yang ada di desa. Itu Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Freddy. Dari Bintangan Pak Freddy. Iya siap. Terpilih lagi ya? Alhamdulillah Pak Freddy. Alhamdulillah siap. Oke. Ada yang ditanyakan tentang efisiensi. Kemarin itu kan kami bersembilan pertama BPD Gintangan ini kan dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jumlahnya sesuai, ternyata ada semacam efisiensi anggaran, sehingga harapan kami biar tidak terlalu membebani pemerintah desa, kami bersama-sama minta pengajuan untuk 7 anggota baru. Dalam ini dengan jumlah penduduk yang kurang lebih hampir 6.000 penduduknya kami, di situ aturannya harus 9, tapi kami minta izin kemarin ternyata boleh 7. Dengan 7 itu harapannya ya gitu, harapannya apa bisa menyesuaikan masalah anggaran itu, yang 2 itu dimasukkan ke dalam yang 7 sehingga ada tambahan penghasilan untuk BPD. Kayak yang kemarin kami pertama dapat gajinya 900 Pak Ketua, yang sekarang kemarin itu 500 begitu. Ini hanya informasi. Terima kasih, itu dulu, itu pertanyaan dulu itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, monggo itu kesepakatan di tingkat desa Pak. Tadi kami sampaikan memang BPD belum ada ketentuan yang mengatur ngoten nggih. Tapi itu mungkin kalau di Perpu kami kan 25% kemarin. Yang terpenting lagi angka 30 tidak sampai terlampaui. Ini kita dikunci antara 30% itu Pak. Makanya sebaik-baiknya mungkin bisa diarahkan di kegiatan yang lain. BPD mungkin punya apa, monggo silakan. Biar untuk nambahi tadi nggih. Keringetet aja, honor-honor keringetet. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Salam. Halo Pak. Halo dari Purwasri Pak, ini mau tanya Pak. Siap. Apakah ada aturannya, misalkan satu TPS nanti pada saat pilkades itu jumlah hak pilih itu ada batasannya supaya kita nanti bisa efisiensi, karena di Purwasri jumlah penduduknya 3.500. Ya, 3.500 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, tolong tadi ditayangkan ulang masalah estimasi anggaran Pilkades 2007 untuk desa Purwasri khususnya. Mungkin umumnya untuk Kecamatan Galtimo. Terima kasih Pak.
Bisa di-share, Mbak Naneng, bisa di-share yang tadi. Ada yang jumlah yang anunya bantuan Belkades, yang manual tadi. Tidak. Oh, oke. Nanti kita kirim di lewat grup aja, nggih, Pak, biar jenengan bisa langsung lihat, nggih. Di materinya kita lewatkan Zoom nanti, nggih. Kalau satu-satu kelamaan, Pak. Nggih. Kalau berkaitan dengan DPT sudah jelas, Pak, bahwa yang mempunyai hak pilih adalah minimal umur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, bisa saja mungkin 16 sudah menikah, nah, gitu, Pak. Jangan tampilkan semua. Oke, seperti itu Bapak. Kalau berkaitan dengan data pemilih adalah yang tadi minimal sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah. Ditunjukkan dengan apa ya tadi? Dengan surat nikah kalau memang sudah nikah. Jadi batasannya ke sana, Pak. Tidak mesti harus tadi penduduknya 3.000, paling pemilihnya ini. Ya. Nanti mungkin ada rapat-rapat kembali berkaitan dengan DPT. Nah, nanti kita perlu ada validasi di tingkat desa. Sampun, Pak, ada lagi? Oh, terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Monggo. Ya, jadi kalau memang terkait dengan tunjangan BPD kan sudah ada regulasi di Perbup ya maupun di Perdanya, yaitu maksimal kita 25% dari yang ada. Namun terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya itu kan sifatnya menyesuaikan kebutuhan maupun keuangan. Nah, disinilah yang menjadi krusial di saat kita tidak kurang komunikasi, kurang koordinasi, sehingga nanti di saat pemetokan atau pengesahan APBDes ternyata tidak sesuai dengan diharapkan atau kebutuhan di lapangan oleh BPD, sehingga nantinya diperlukan mungkin mohon maaf dari pihak SKPD pembina di atas untuk ikut memberikan arahan juga kepada Pemdes, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan selain sitkap yang disampaikan oleh BPD bisa diakomodir karena sifatnya untuk sebagai komunikasi dengan masyarakat dan kegiatan di masyarakat. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Yayan. Nah, memang angkanya 25%, tapi karena tadi sudah ada efisiensi sebagainya, kami harapannya penekanan kami tetapkan dulu sesuai dengan tahun hari ini. Karena tadi kami sampaikan di PP terkait dengan tunjangan BPD ini belum tercantum. Ya, dalam rangka tadi agar apa tidak melebihi angka 30%, mungkin memakai angka agregat yang selama ini sudah dengan tetapkan bersama pemerintah desa. Ke depan mudah-mudahan Pak segera akan ada tadi Permendagri minimal turun. Itu kan kita sudah tahu arahnya di Permendagri ini bagaimana terkait untuk BPD, khususnya yang tunjangan maupun operasional. Terima kasih Pak ya. Siap. Sebelah ini izin Pak dari PA Pak. Boleh ya? Pak. Pak Ketut. Itu hampir 5 juta 1 bulan. Matur nuwun kesempatannya Pak Freddy. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya menyampaikan. Saya koordinator tenaga pendamping Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Salah satu tugas pendamping itu adalah mengawal dana desa. Ya, mengawal dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Itu salah satu tugas pendamping Bapak Ibu. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah soal pemanfaatan dana desa. Soal pemanfaatan dana desa itu diatur oleh Menteri Desa. Pemanfaatan dana desa diatur oleh Menteri Desa melalui peraturan Menteri Desa. Ada prioritas kegiatan. Ada prioritas kegiatan yang setiap tahun itu akan muncul fokus penggunaan dana desa.
Salah satu hal yang menjadi catatan saya, Bapak Ibu, terlepas bahwa hari ini dana desa yang bisa dikelola desa terbatas karena digunakan untuk operasi Desa Merah Putih, tetapi skala prioritas itu harus kita perhatikan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa dana desa diatur oleh Menteri Desa penggunaannya. Poin entry point-nya ada di sana. Kemudian saya mencatat apa yang sudah disampaikan Bu Novi itu benar. Persoalan kemudian penyediaan laptop jika memungkinkan silahkan, tetapi setidaknya teman-teman KPM itu memang diberikan pinjaman. Maksud saya begini, ketika nanti pengadaan baru silahkan itu digunakan oleh Pemdes. Ketika ada laptop ya yang dimiliki oleh desa silahkan dipinjamkan kepada KPM. Itu solusinya seperti itu. Karena apa, Bapak Ibu? Salah satu prioritas penggunaan dana desa itu adalah untuk memperluas akses kesehatan dan stunting. Kegiatan stunting ini sudah ada cukup lama sebelum adanya wabah COVID-19. Mulai tahun 2018, kegiatan stunting itu sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa. Ya, sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa. Itu garis bawahnya. Nah, sampai hari ini stunting itu juga masuk wilayah prioritas penggunaan dana desa. Ya. Oleh karena itu beberapa penggunaan dana desa untuk stunting yang sudah disampaikan Bu Novi itu salah satunya adalah untuk honor KPM. KPM ini tugasnya luar biasa. Ada aplikasi namanya EHDW yang itu harus diinput desa. Kalau dulu ya scorecard dari proses input data EHDW itu menjadi salah satu instrumen untuk pencairan syarat pencairan dana desa yang terakhir, kalau saya tidak salah begitu. Ya. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah bahwa hari ini berdasarkan web yang kita buka di EHDW milik Kementerian Desa, sampai hari ini baru ada 129 desa yang mengisi. Padahal itu wajib dilakukan oleh desa. Ya, sehingga saya berharap bahwa perhatian kepada KPM ini benar-benar diberikan. Instrumen alat untuk melakukan itu tidak lagi menggunakan HP. Itu menyulitkan kalau hari ini urusannya EHDW menggunakan HP. Nah, Bapak Ibu, setiap tahun Kementerian Desa itu melakukan penilaian desa berkinerja baik terkait dengan pelaksanaan P3S. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa. Itu dinilai setiap tahun sampai kemudian akhirnya di tingkat pusat akan muncul 9 desa terbaik se-Indonesia. Juara 1 luar biasa reward yang diberikan. Berupa BKK, bantuan keuangan khusus yang nilainya 5 miliar. Dan 2 tahun terakhir, ya juara nasional itu dipegang oleh 2024 itu kabupaten desa di Kabupaten Trenggalek, 2025 itu salah satu desa di Kabupaten Tulungagung. Nah, hari ini Bapak Ibu itu juga sedang dilakukan penilaian kinerja. Kami di tingkat kabupaten, di bawah Bapeda, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, ini sudah membentuk tim. Sayangnya Bapak Ibu, karena jumlah desa yang input data EHDW itu sangat terbatas, kita hanya direkomendasi untuk menyeleksi 33 desa saja. Dan kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bu Kadis, ini harus 100% di 2026 pengisiannya. Sampai hari ini yang 2026 itu baru 129.
33 desa nominasi yang direkomendasi oleh Kementerian Desa untuk Kabupaten Banyuwangi itu skorkat isian 2025. Bapak Ibu. Sehingga kenapa kemudian tadi disampaikan Bu Novi betapa pentingnya urusan penggunaan dana desa ini untuk stunting. Bagaimana KPM harus diperhatikan baik dari sisi honornya, kemudian dari sisi peralatan untuk melakukan input data EHDW. Menjadi ironis Bapak Ibu, saya harus perlu kritisi ini. Dana desa, sekali lagi saya berulang-ulang menyampaikan diatur oleh Menteri Desa itu sangat jelas. Nah, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan dari dinas atau OPD lain itu mengintervensi sementara ya kegiatan yang seharusnya dianggarkan desa bersumber dana desa tidak dikerjakan. Yang wajib tidak dikerjakan, tapi yang sunnah itu dikerjakan. Bukan tidak boleh. Bicara prioritas, gunakan itu dulu. Ya. Karena apa? Ada kegiatan-kegiatan dari OPD lain justru dibiayai dari dana desa. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekolah orang tua hebat. Itu bukan jalur kita sesungguhnya. Dari dinas sosial. Ada kemudian kegiatan lain selantang misalkan. Ya, itu juga bukan dari Kementerian Desa. Justru yang stunting yang fokus EHDW, kemudian rembuk stunting ini tidak dilakukan oleh desa. Seperti sekali lagi ada kegiatan honor PKD ada honor untuk kegiatan kader yang lain dari dinas PKBD Pak. sosial. Itu misalkan. Nah, seperti itu justru itu dianggarkan sementara KPM jenengan, kader posyandu jenengan tidak perhatikan itu. Sekolah orang tua hebat itu mulai proses pembekalannya, pelatihan sampai wisuda diberikan. Sementara rembuk stunting, kemarin saya ke Kecamatan Kalibaru. Semua desa tidak menganggarkan rembuk stunting 2026. Saya kemarin ke Blagah, di Taman Suruh, kemudian Kampung Anyar, itu juga tidak menganggarkan rembuk stunting di 2026. Ketika saya diajak bersama-sama kecamatan untuk melakukan monep, pelaksanaan APBDes 2026. Jadi mohon Bapak Ibu sekali lagi, bicara prioritas dana desa, kita harus pilah bagian apa yang harus diberikan kepada teman-teman untuk support kegiatan stunting itu. Itu saya pikir Pak Freddy, mohon maaf itu bagian dari evaluasi dan jangan lupa pelaksanaan rembuk stunting 2026 itu bagian dari support perencanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026. Harusnya desa melaksanakan itu sebelum penetapan RKP desa. Idealnya itu dilakukan di bulan Agustus, pertengahan Agustus atau setelah bulan timbang kedua untuk mengetahui potensi stunting. Ya. Jadi sebelum penetapan RKP desa itu mestinya dilakukan kegiatan rembuk stunting bagaimana mengakomodir usulan kegiatan kesehatan maupun stunting melalui rembuk stunting. Sehingga nanti pada saat penetapan paling akhir 31 September 2026, penetapan RKP desa ini sudah dilakukan rembuk stunting dan dimasukkan bagian dari usulan-usulan yang masuk di rencana kerja pemerintah desa tahun 2027. Ngapunten Pak Freddy, begitu yang bisa sampaikan, matur nuwun kesempatannya. Terima kasih Pak. Nah, kalau melihat penjelasan tadi, harusnya ini kita mestinya harus duduk bareng. Ini hanya mungkin koordinasi yang kurang Pak. Mohon izin Pak Freddy, menanggapi Pak Tea tadi. Bentar. Karena ini tadi kan hasil monep itu ternyata di Kalibaru di mana enggak. Berarti harusnya yang diundang Bu Novi lebih awal itu tadi disampaikan dari Bu Mire. Ada surat awal kaitannya dengan proses ini. Yang kedua, lebih ditekankan di teman-teman kecamatan.
karena yang memverifikasi adalah di teman kecamatan. Iya. Tapi kalau tadi itu lolos, berarti kan tidak ada verifikasi. Jenengan harus ada di sana itu bersama mungkin teman-teman TA. Nah ini kan berarti komunikasi koordinasi yang kurang. Terus mungkin tadi ya perlunya tadi ada evaluasi awal, ikut juga Bu Novi. Suratnya surat awal kaitannya penggunaan khususnya penggunaan DD tadi. Memang kita ini Pak, saya sudah membidangi desa Lambang ya. Di desa ini kenapa tidak sama dengan di Pemda? Uangnya dari DD beda, dari ini beda. Kalau di Pemda kan kita ketika sudah menjadi sumber pendapatan, alokasi penggunaan ini sudah mencakup semuanya. Tapi kalau di desa, karena tadi dipilah-pilah itu yang juga membuat desa ini juga bingung. Belum tadi ada yang ngomong titipan-titipan. Nah ini yang agak repot. Sedangkan uang DD, uang ADD itu minim. Makanya saya sampaikan harus ada tadi korelasi antara kegiatan lain bisa dilakukan bareng agar semuanya bisa tercapai. Uangnya yang minim tapi kegiatan bisa terampung. Terima kasih tadi dari teman-teman TA, tapi Bu Novi mungkin dimasukkan, mungkin segerakan ada edaran dan lain sebagainya. Baik, dari Gumire, monggo. Mohon izin Pak TA, ini kesannya Pak TA ini kayak marah-marah. Tapi gini Pak TA, ini kan perihal etika perencanaan. Tolong, yang saya katakan awal tadi, masing-masing OPD ini saling berdesakan, seolah-olah paling urgent dalam kegiatannya. Desa yang akan dipersalahkan. Ini etika perencanaan. Tolong sebelum ini disahkan, ada duduk bareng. Ya, disampaikan Pak tadi, masing-masing OPD duduk bareng. Seperti kesehatan. Seolah-olah kesehatan ini seperti OSOTH lah. Seolah-olah bergandengan tangan dengan stunting. Sehingga desa ini berkewajiban seolah-olah merencanakan seperti itu. Ngoten Pak TA. Jadi ini etika perencanaan. Mohon kami di desa diberi pencerahan lagi agar supaya dari kesehatan, dari pihak dari Bu Novi ini saling berkesinambungan. Agar supaya tidak dikritik oleh Pak TA tadi. Seolah-olah desa ini salah dalam perencanaannya. Padahal itu sudah disahkan, sudah diperiksa, sudah verifikasi di kecamatan. PLD ada. PLD itu anak buah jenengan. Seperti itu loh. Mohon duduk bareng antar OPD seperti itu Pak TA. Terima kasih. Siap Pak, siap. Siap. Mohon maaf karena saya di Banyuwangi baru 3 bulan. Sehingga saya bicara adalah evaluasi dari apa yang terjadi di lapangan. Kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu di bidang, di kepala bidang masing-masing di DPMD termasuk Bu Kadis. Tapi benar Pak Freddy bahwa salah satu tugas kecamatan dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa itu salah satu poin yang harus dilakukan oleh kecamatan adalah evaluasi rancangan perdes APBDes. Salah satu di sana tentu ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dimasukkan di APBDes itu tidak masuk. Berarti di proses evaluasi ini yang memang harus dilakukan dengan benar, begitu kira-kira. Jadi itu Pak Freddy dan Pak siapa tuh yang dari Pak Ucok nggih. Atur nuwun. Ada yang lain? Mungkin dari teman-teman desa yang lain ada masukan? Kalau sudah nggak ada, kami tutup. Ada tambahan Bapak Ibu? Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkenan. Halo? Cukup. Cukup, oke. Terima kasih. Semuanya sudah berkenan hadir, sudah memberikan masukan. Pak. Oke. Ini kan sifatnya evaluasi, makanya apa yang perlu dan kurang atau mungkin yang sudah lebih, kalau lebih mungkin lebih baik, kalau memang kurang kita perbaiki tadi. Komunikasi, koordinasi tetap penting, tidak mengedepankan ego masing-masing, karena desa kami sudah tahu semuanya, desa ini tumpuan, kadang tadi program desa kadang sulit jalan, tapi program kabupaten yang maunya jalan semuanya, kan gitu, Bapak Ibu, Makanya pinter-pinternya tadi teman-teman mengolah kaitannya dengan kemampuan anggaran ini semuanya bisa terampung. Tapi ini masukan tadi dari Bu Mirih,
nanti kita surati SKPD yang ada agar tidak tadi kalau memang bukan kewenangan Bapak Ibu nggih, karena tadi RKP ini adalah kewenangan desa. Kalau bukan kewenangan jangan bisa tolak. Itu saran kami sudah. Sama dengan SK Perdes. Harusnya sih saya juga mengkritisi kaitannya KPM. Mohon maaf Bu Novi. KPM ini kan di sana sudah ada namanya PKK, Posyandu, sama PMI. Kenapa itu tidak dimanfaatkan orang itu gitu loh. Padahal mereka sudah ada, itu yang diakui di Permendagri terkait dengan LKD. Kenapa itu tidak dikomunikasikan? Tidak perlu mungkin membuat orang baru, tapi memanfaatkan tadi orang yang sudah ada di desa itu. Tinggal nanti kolaborasinya bagaimana, output yang nanti data yang dikeluarkan bagaimana, dan kegiatannya bagaimana. Mungkin jadi pertimbangan evaluasi kami nanti untuk laporan kepimpinan agar proses lain-lain penyelenggaraan Pemdes bisa berjalan sesuai dengan norma yang ada. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngapain? Madiang. Kemarin yang diinjek oleh Helena itu angka 2019. Ono madang ta. Kita punya data yang real, data yang menentukan dengan sekarang